Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna ahsanal hadith Kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Agung Kota Lamongan yang dirahmati Allah, para pemirsa ngaji online Masjid Agung baik lewat Facebook maupun YouTube, dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah dipun paringi kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Kewajiban kita bukan menghitung itu kenikmatan, tapi mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah. Sholawat dan juga salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun umat, sehingga kita semua tidak tersesat. Rasul pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pengajian malam Selasa kitab hadis Lubabul Hadis masih al-babu tsamin fi fadilatil adzan, bab ke-8 tentang keutamaan adzan, bagian kedua. Malam Selasa minggu kemarin sudah dijelaskan tentang sejarah adzan, juga hukum menjawabnya, dan apa yang terjadi kalau kita menyepelekan adzan. Niku sampun dibahas. Kelanjutannya adalah hadis ketiga Rasulullah. Hadis keempat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awal summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu. Dawe Kanjeng Nabi, andai manusia, andai umat Islam itu tahu betapa besar pahala orang yang adzan wasofil awal, dan sholat berjamaah berada di shaf yang pertama. Summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih, andai dalam rangka supaya dapat shaf pertama, supaya dia yang menjadi tukang adzan, andai itu perlu diundi dulu, saking katai wong sing kepingin, andai diundi, lastahamu, maka pasti mereka rela untuk diundi, saking gedene ganjaran adzan sama sholat jamaah di shaf pertama. Bahkan
Isarul ghair fil ibadah mamnu. Mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah itu dilarang. Contoh, misalnya panjenengan pun dapat soft pertama, lalu ada orang sing jenengan hormati, misalnya guru jenengan, sampean manggakno, monggo Ustaz jenengan tengah jeng mriki kula tak mundur. Itu ndak boleh itu. Mencapai tataran makruh menurut sebagian ulama. Berbeda kalau dalam persoalan yang lain. Sebagaimana dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Para sahabat itu mendahulukan orang lain walaupun mereka itu butuh sangat. Niki nate kula aturaken di tempat ini. Jadi ada sahabat yang menyuguh tamu, singkatnya ngoten, nyuguh tamu, ternyata dia di rumah tidak punya apa-apa. Padahal sudah matur sama Kanjeng Nabi, kula mawon Kanjeng Nabi yang menghormati tamu itu, merehab, memberikan suguhan, tempat menginap dan lain sebagainya. Ternyata di rumah tidak ada apa-apa. Sementara tradisi orang Arab itu kalau ada tamu disuruh makan, tuan rumah ya ikut makan. Seperti dalam Al-Quran cerita Nabi Ibrahim, lama tidak ada tamu, beliau nggak makan, sehingga Allah turunkan malaikat, lalu berari lupa menjadi tamunya Nabi Ibrahim. Sehingga akhirnya karena ada makanan cuma satu piring, maka ketika nyuguhi tamu itu lampunya entah disenggol atau ditiup sehingga mati. Tamunya makan, tuan rumah juga ada piring kosong makan, tapi tanpa nasi, istilah di sini. Setelah itu diambil, lampu dinyalakan lagi. Jadi tamunya nggak ngerti, tuan rumah bujui. Paginya diceritakan ke Rasulullah, turunlah ayat tadi. Sahabat itu mendahulukan orang lain walaupun dirinya penuh dengan kesulitan. Sahabat Ansor menjamu, menolong, memberi tempat untuk tidur, memberi makan buat sahabat Muhajirin yang baru pindah dari Mekah. Itu baik, berbagi. Ingat, man lam yahtamma bi amril muslimin falasa minhum, kata Rasul. Barang siapa yang tidak punya kepedulian terhadap nasib sesama, lebih-lebih sesama umat Islam, maka tidak layak dimasukkan dalam komunitas muslim. Itu yang dawuh Rasulullah. Bencana musibah di Indonesia luar biasa. Kita tidak berbagi, apa alasannya jauh, rekening bank tidak punya. Tuh. Ya paling tidak mendoakan mereka. Itu paling tidak. Lah seringkali orang itu mau memberi ketika mereka punya. Kula praisik mboten maringi. Mungkin lek duwe akeh ngekeki. Ngoten niku lek cara tiyang Gresik jenenge preketek. Lek sugih penyakit kayanya muncul. Apa itu? Al-pelitu. Jadi makanya dalam hadis juga dikatakan, jangan malu ketika kamu hanya mampu memberi sesuatu yang sedikit. Ingat ketika kamu tidak memberi, itu justru lebih sedikit. Ngoten teng hadis. Nah, mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah sosial seperti ini monggo. Tapi monggo jenengan riyen sing teng soft pertama, ya ndak boleh. Kita disuruh fastabiqul khairat, kata Al-Quran.
Nah, jadi andai umatku itu tahu betapa besar pahala shaf pertama, pasti mereka berebut, walaupun dengan cara diundi lebih dahulu. Tapi kadang niki teng wingkinge imam niki kosong. Ya ayo datang pertama, duduk pertama. Jadi masuk masjid berulang kali kula aturno, jangan sepelekan hal-hal kecil. Ingat, masjid ini terbentuk karena hal kecil. Mek pasir siji tok sing dienggo bangun masjid iki, tapi akeh kancane, pirang-pirang truk. Kan ngoten. Ketika kita masuk masjid, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lan jenengan wis atine adzan ru ngarep kosong, duduk di depan, niat insun salat tahiyatul masjid, Allahu akbar. Selesai salam, niat insun iktikaf, atau di awal tadi niat insun iktikaf. Kan sudah dapat pertama. Ada juga hadis dhaif di mana di sana dikatakan termasuk pahalanya shaf pertama ketika kita takbir, ketika imam takbir Allahu Akbar, jenengan langsung nututi takbir dan di shaf pertama. Itu pahalanya seperti pahalanya orang yang pergi haji dan umroh. Walaupun nggak sahih loh ya hadisnya. Jadi imam takbir jenengan nututi takbir di shaf pertama, pahalanya seperti haji dan umroh. Padahal orang yang pergi haji umroh belum tentu dapat pahala haji umroh. Sebab seringkali afatul haji wal umroh, bahayanya haji dan umroh itu tidak mampu menata hati. Niat pamernya, niat sombongnya, niat merasa status sosialnya lebih tinggi dari yang lain itu kan banyak. Padahal ibadah itu kan diperintahkan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah kalau enggak ikhlas, ibadah sah kalau memenuhi tata aturan, tapi ya enggak diterima. Dan jenengan shaf pertama imam takbir lalu takbir, jelas hadisnya seperti pergi haji dan umroh. Itu diantara sebagian dari keutamaan shaf pertama. Yang kedua, walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku ilaih. Andai orang-orang itu ngerti, kata Rasul, betapa utamanya, betapa banyak faedahnya at-tahjir. Sebagian ulama memberikan arti at-tahjir itu sholat duha. Lastabaku ilaih, pasti mereka berlomba-lomba melakukan sholat duha. Sebab kata Rasulullah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki manusia itu ada kurang lebih 360 anggota tubuh. Kalau dipreteli siji-siji, mulai bagian luar sampai organ dalam. Lah bagian dari rasa syukur kepada Allah itu anggota tubuh 360, sampean sedekahi, sampean bersedekah. Loh kalau satu anggota tubuh itu kuku satu ini, kuku tok, belum ceklean ini berapa? Kuku satu disedekahi, atau 360 jenengan sedekahi 1000 kali 360, bendinten sedekah 360.000. Ya kita nggak punya. Kalau punya kadang medal mani. Wis taruhlah ndak 1000 per anggota tubuh, 100 rupiah, 36.000 sedekah per hari. Eman. Lalu Rasul mengatakan, sholat duha yang kamu lakukan membandingi sedekah, menyedekahi 360 bagian-bagian anggota tubuh kita. Lu kan lek jenengan sholat duha kan berarti menyedekahi mulai ujung rambut sampai ujung kaki.
berarti bagian dari bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita sehat. Masa bersyukur itu menunggu Allah peringatkan pakai apa itu alat bantu pernafasan. Wong pakai masker aja sudah nggak enak, tapi harus kita laksanakan ini. Bagian dari menangkal COVID, bagian dari ikhtiar kita, walaupun sudah zona hijau. Nah, jadi sholat duha di samping ada faedah yang lain, sebagaimana dalam doa-doanya, agar rezeki kita berkah lancar. Yang paling utama itu jenengan laksanakan sholat duha, bagian dari bersyukur kepada Allah. Lah di situ sama dengan bersedekah, menyedekahi seluruh anggota tubuh. Makanya kalau tahu itu pahala, lasdabaku alaih, pasti orang-orang berlomba-lomba lakukan sholat duha. Lah waktunya ya mulai waktu duha, matahari setinggi 1 tombak sekitar 2 meter 80 cm naik, kalau itu dari permukaan laut bisa sholat duha atau lihat di kalender sampai menjelang duhur, minimal 2 rakaat sekali salam. Menurut ahli hadis maksimalnya 8 rakaat 4 kali salam. Ahli fikih 12 rakaat berarti 6 kali salam. Itu sholat duha, monggo dilampahi. Walau ya'lamuna ma fil atamah, masih hadis ketiga, wasubhi la'atauhuma walau habwan. Andai umat Islam itu tahu, kata Rasul, mafil atamati, sebagian ulama mengartikan betapa besar pahala sholat jamaah isya, sholat jamaah isya, wasubhilan, dan sholat jamaah subuh. La atauhuma, pasti mereka berlomba-lomba datangi musola, datangi masjid untuk sholat jamaah isya dan subuh. Walau habuan, andai dia tidak mampu jalan normal, bahkan habuan. Habuan niku ngesot, berjalan pakai pantat. No. Nah kita yang fisiknya sehat, mengapa tidak? Malah punya sepeda motor, mengapa tidak kita ke masjid? Allah berikan fasilitas. Makanya supaya jenengan duwe sepeda motor ku ganjarane akeh, ayo dielmoni. Ya Allah, waktu belinya, ya Allah saya beli sepeda motor ini dalam rangka mobilitas saya supaya cepat ketika jamaah ke masjid. Jadi niat kula damel jamaah, niat kula damel silaturahim teng sanak saudara. Tuku sepeda motor sampai oleh ganjaran. Lah nek sing viral mobil 270 mobil tukuwe panas-panasan, ya golek ganjaran, panas-panasan. Saling kono tuku, aku ya kudu tuku. Padahal gak iso nyetir, gak tau lunga mek nang sawah tok tuku mobil papat dienggo pajangan. No, ini namanya niate panas-panasan. Nah, jadi betapa besarnya pahala sholat jamaah isya dan jamaah subuh. Apalagi lalu dilanjutkan ngaji ba'da subuh, ndak langsung pulang, kan pahalanya luar biasa. Di bab 1 beberapa bulan yang lalu kami jelaskan. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida faqabbala ibhamaihi fawadu'a ala ainaihi.
Jadi ketika ada adzan jenengan ringekno. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas itu jenengan napa niku cium dengan bibir delamaan jenengan sambil berkata marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Sret dipun cium terus diletakkan di sini kanan kiri. Pas asyhadu alla ilaha illallah marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Nah, terus disebul atau dicium terus diletakkan di sini. Dawuhe Kanjeng Nabi teng hadis ini, fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qa'iduhu ilal jannah. Saya kelak yang akan menjadi penolong orang itu sekaligus yang menuntun orang itu menuju ke surga. Lo kan ringan. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya menjawab asyhadu alla ilaha illallah, lalu marhaban bidzikrillah qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, dicium dengan bibir lalu diletakkan gini srit ngeten. Nah niku. Hadis berikutnya dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama wastujibat du'a. Kalau adzan tiba, pintu langit dibuka dan doa-doa diterima sama Allah. Berarti adzan niku diringekno, dijawab dengan jawaban yang sama kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika subuh kecuali lagi as-shalatu khairum minan naum, itu dijawab sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang lain sama. Satu minggu kalau wingi di tempat yang sama ini, orang yang enggak memerdulikan adzan, main HP saja, nonton TV ae, ngobrol ae, gak jawab, kan dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Sebagaimana dalam kumpulan hadis Adzkarin Nawawi. Nah, itu makanya ayo diperhatikan. Lah kalau gitu begitu adzan selesai jenengan lalu doa sebagaimana doa adzan itu. Di mana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, berarti hadisun sahih, Nabi bersabda, mangqala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-shalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Lalu kalau di hadis itu dipotong, wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang yang membaca doa setelah adzan halat lahu syafaati, berhak kelak mendapatkan pertolonganku, yakni Rasulullah ketika di hari kiamat. Lho mantun niku jenengan donga maneh. Dongakno anak bojo, dongakno putu, dongakno wong tuwa sing urip atawin sedo. Umpung doa setelah adzan itu kata hadis tadi termasuk tempat yang dikabulkan. Jadi innaka la tuhliful mi'ad, ya Allah, muga-muga tiyang sepuh kula sing pun sedo panjenengan lapangkan kuburnya, panjenengan jauhkan dari siksa kubur, seterusnya. Ya Allah, anak putu kula panjenengan ngoten. Wis gak ndonga,
gak jawab, ngecoprok pisan. Nah, apa ndak takut sebagaimana hadis yang kita bicarakan minggu kemarin, dikhawatirkan su'ul khotimah. Lalu kelanjutan hadis, wa idza kana waqtul iqamah lam turaddu da'watuhu. Kalau waktu qomat sudah datang, doa itu ndak akan pernah ditolak. Wonten sing mastani begitu ada qomat sampean ndonga barang sejenak. Nah, untuk qomat ini kapan kita berdirinya? Ada ulama yang mengatakan pada qad qamatis shalah kita berdiri. Kan qomat itu komando untuk berdiri melaksanakan jamaah. Kalau adzan itu pemberitahuan waktu sholat sudah tiba. Jadi kedah semerap. Mulai jenengan malam Jumat terus ono acara tahlilan istighosan teng musola. Adzane wis setengah jam mau. Ya gak usah adzan maneh lah. Kalau adzan ndak usah pakai speaker. Nanti menimbulkan fitnah, banyak orang itu, oh iki ono adzan apa iki ngoten. Jadi adzan tapi ndak pakai speaker sebab sudah setengah jam yang lalu. Kalau Imam Syafi'i, kapan waktunya berdiri? Ya setelah selesainya adzan, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Langsung berdiri baru. Tapi ada, kalau nggak salah Imam Hanafi itu qad qamatis shalah baru berdiri. Nah, ngoten. Lalu adzan itu ya disunatkan juga ketika bepergian jauh, seperti Kanjeng Nabi waktu memberangkatkan tentara mau perang, Bilal disuruh adzan. Lah mungkin disamakan dengan itu, maka orang-orang yang pergi haji umroh di Indonesia adzan qomat ngoten. Lane orang masuk di liang kubur zaman Nabi ndak ada. Itu ada di ulama di kisaran abad ke-17 Masehi, 300 tahun yang lalu. Niku nek alasane pergi jauh zaman Kanjeng Nabi, iki wong mati ya pergi jauh ke akhirat, diadani, dikomati. Tapi adzan yang zaman Rasulullah bepergian jauh tidak untuk sholat, adzan ketika ada bayi dilahirkan sekaligus qomatnya itu sama, qad qamatis shalah, Makanya kalau memang dilakukan misalnya kematian itu, ya jangan qad qamatil qiyamah, cukuplah sama qad qamatis shalah ngoten. Jadi tidak dirubah. Pun niku mawon, dan besok bab ke-9. Hadisnya masih ada 3 tapi cukup. Besok ke bab ke-9. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nurid dzati wa sirris sari fi sairil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.